Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Octavia, nomor absen 26 di kelas 301 Peduli Penilai. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang telah dipelajari pada pertemuan 3 setelah UTS. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah belajar bagaimana cara menentukan titik jika diketahui jarak dan alfanya. Kemudian pada pertemuan ini, saya mempelajari bagaimana cara menentukan titik jika diketahui jarak dan sudut dalam. Oke, langsung aja praktik menggunakan soal. Jadi pada kali ini menggunakan soal UTS, soal UTS kemarin. Oke, yang pertama diketahui koordinat titik 1, 1000,1000. Jarak titik 1 dan titik 2 adalah 22,58 meter. Asumsi azimut 21-nya 90 derajat, 0 menit, 0 detik. Oke, dilihat dari gambar ini, agar lebih mudah, saya akan mengira-ngira mengenai limitnya. Lihat dari gambar, kira-kira limitnya adalah karena titik 1 1000,1000, jadi limit upper right cornernya 1010,1010, lower left corner sepertinya kurang dari 100, jadi 900,900. Upper right cornernya 1010,1010. Oke. Lalu untuk diterapkan menggunakan perintah zoom. Oke. Lalu kita membuat titik 1. Oh iya, pada file yang saya buat ini telah saya setting default-nya, unitnya, DDP type-nya, OSNet-nya. Jadi lanjut, kita buat dulu poin titik 1, poin 1000,1000. Oke, itu poin, itu titik A. Selanjutnya untuk membuat titik nomor 2, karena diketahui azimutnya, diketahui alfa 21, maka bisa menggunakan line. Start point-nya yang ini, terus add jaraknya 22,58, lalu alfanya minus 90 karena karena alfa 12-nya minus 90. Alfa 21 90. Tuh. Minus 90 derajat, 0 menit, 0 detik. Oke. Tuh. Nah, di sini adalah titik 2. Lalu selanjutnya kita akan mencari titik 3 dengan menggunakan sudut dalam. Oke. Caranya adalah pertama rotate, select object, ini garis ini yang akan kita rotate, lalu enter, lalu specify base point-nya, ini sumbu putarnya. Nah, jadi kita isi sudut dalamnya ini berapa. Nah, diketahui di soal sudut dalamnya adalah 167 derajat, 0 menit, 40 detik. Nah, jadi sebesar ini sudut dalamnya. Karena dia searah jarum jam, sudut dalamnya jadi plus aja. Kalau misalnya sudut dalamnya berlawanan arah jarum jam, misalnya seperti ini, nah tinggal dipakai minus depannya. Nah, karena tadi garis ini di-rotate, otomatis jaraknya itu sama seperti jarak yang sebelumnya, sedangkan jarak 23 itu adalah 24,74.
Nah, garis ini hanya 22,58. Jadi, untuk mengubah panjang garis, kita bisa menggunakan perintah lengthen. Lengthen, lalu total, lalu kita klik berapa jumlah garisnya, panjang garisnya, 24,74, enter. Lalu select an object to change. Nah, kita select yang mana yang mau di change. Nah, bisa yang ujung kanan, bisa yang ujung kiri. Nah, yang benar kan ujung kiri. Jadi, tinggal kita klik, lalu enter. Nah, garis ini sudah 24,74. Coba kita cek. Menggunakan list, lalu select object, enter. Nih, length-nya 24,74. Oke, nah karena ini kan garisnya udah di-rotate, terus ini garisnya jadi hilang, garis 1, 2 hilang, jadinya kita buat lagi set line, start point ini, terus ke sini, enter. Nah, jadi udah ada titik 1, titik 2, titik 3. Sudah ada jarak 1, 2, dan jarak 2, 3. Oke, terus kita lanjutin sampai selesai. Nah, untuk lebih mudah, lebih baik kita menggandakan garis ini di awal. Jadi saat di-rotate, garis itu tidak kosong gitu, garis sebelumnya tidak kosong. Straight line, kita buat dari sini ke sini. Enter, baru kita rotate. Jadi kan garisnya udah ganda, jadi pas di-rotate, garis sebelumnya itu nggak hilang. Rotate, select object, enter, specify base point-nya ini. Nah, sudut dalamnya berapa? 141 derajat, 15 menit, 22 detik. Oke, lalu kita ubah panjang garisnya sesuai soal 21 yang total ya, 21,67. Enter. Lalu kita dekatkan ke ujungnya. Oke, artinya kan dipendekin gitu kan. Lalu enter. Lalu kita gandakan lagi garisnya. Line, enter, rotate, select object, enter, specify base point, sudut dalamnya 150 derajat, 55 menit, 33 detik. Oke, atur panjang garisnya, total 22,54. Enter. Pilih. Nah, enter. Lalu kita buat lagi, kita gandakan garisnya. Rotate. Specify base point. Sudut dalamnya 117 derajat, 23 menit, 5 detik. Oke. Lalu panjangnya total 28,01. Nah, kita klik enter deh. Lalu kita tandakan garisnya. Enter. Lalu rotate. Select object, enter. Specify base point yang ini. Sudut dalamnya 97 derajat, 58 menit, 36 detik. Oke, kita atur panjangnya. Total 32,29. Oke, select, enter, lalu line, enter, rotate, select object, enter, specify base point, sudut dalamnya 133 derajat, 17 menit, 42 detik. Oke, atur panjangnya, total panjangnya adalah 20,41.
Oke. Nah, kita potong, enter. Lalu line, kita gandakan garisnya dulu, lalu rotate, select object, this point, nah sebesar 263 derajat, 32 menit, 59 detik. Oke, atur panjangnya, total 22,53. Enter. Oke. Enter. Line. Enter. Rotate. Select object. This point. 108 derajat. 24 menit. 52 detik. Oke. Lalu panjang garisnya. Total 21,12. Oke, enter. Oke, ini adalah bangunnya. Coba kita zoom dulu. Dan kita tengahin dulu. Nah, exit. Lalu kita buat poinnya. Oke, ini udah jadi. Selanjutnya kita akan memberikan keterangan sudut dan jaraknya. Oke, dengan cara perintah, kalau misalnya keterangan sudut itu dimension angular atau disingkat dimang. Nah, dimension angular. Jadi kita klik dimang, terus enter, lalu kita klik garis A, garis antara dua garis. Nah, ini adalah sudut dalamnya, gitu. Ini adalah sudut dalamnya. Nah, harusnya ada keterangan angka. Jadi, karena ini kekecilan, jadi nggak kelihatan. Jadi, harus diatur dulu. Dim style. Oke, modify. Lalu teks. Teksnya misalnya 1,5 gitu. Lalu sekalian kita edit yang lain, yang linear dimension, unit formatnya kan desimal, jaraknya kan desimal, precisionnya 2 angka di belakang koma aja, lalu angular dimensionnya degree minute second, precisionnya yang ini, lalu oke, close. Nah, jadi sudah terbaca kan ini 80,11. Oke. Coba kita atur dulu limitnya biar enak. Limit titik yang mana? Segini sama segini. Lalu zoom. Nah, jadi kan enak lihatnya. Oke. Kita lanjutin dimang antara garis ini sama ini. Nah, langsung muncul nih, bisa begini, bisa begini. Nah, tinggal kita atur aja. Mau seberapa besar. Oke. Dimang antara garis ini sama ini. Oke. Dimang. Ini belum ya. 5.
Ini nah. Memang kita pakai specify vertex kalau yang ini. Soalnya kalau misalnya nggak pakai nih, kita klik dua garis ini. Nih, kalau nggak pakai dia malah nggak bisa sudut dalamnya. Soalnya dia ngambil sudut yang paling kecil antara dua garis. Jadi bisanya ke kanan ini, nggak bisa ke kiri. Oke, coba kita escape dulu. Bimang. Jadi kita harus pakai specify vertex. Kita enter lagi, nah baru specify angle vertex. Jadi kita klik bimang, terus enternya 2 kali. Lalu specify angle vertex kita klik node-nya yang ini, lalu garis kanan kirinya, nah baru dia bisa. Oke, ini bimang antara garis ini dan garis ini. Nah, oke. Misalnya ada yang kebesaran, bisa kita edit lagi. Misalnya ini kebesaran. Nih, yang merah ini nih. Kita klik sekali, lalu bisa bikin nah, jadi diatur. Misalnya mau sekecil ini. Saya mau sebesar ini, atau sekecil ini. Malah kecilan. Oke. Jadi ini bisa membesarkan. Oke, antara dua titik itulah untuk ngatur-ngaturnya. Selanjutnya, keterangan jarak itu dimali, singkatan dari dimension align. Dimali perintahnya. Oke, kita klik dua titik, antar dua titik. Nah, terus usahain jangan pilih jarak yang hijaunya jangan muncul, karena kalau hijaunya muncul nanti garis keterangan jarak ini malah rapat, nanti malah sejajar, malah nempel sama poligon. Dimali, ya, ke zoom, escape dulu, coba. Oke, dimali ini tuh mudah banget. Dimali, kita klik dua titiknya, dimali sampai hijaunya jangan muncul, biar keterangan jaraknya nggak nempel. Oke. Oke, sudah. Selanjutnya kita lengkapi gambar ini dengan teks. Misalnya tingginya segini, biar tegak terus.
caps lock A. Oke, di titiknya 1 deh, 1. Nah, kalau misalnya ini kebesaran atau kekecilan bisa diedit dengan cara klik sampai muncul tanda biru ini, titik biru, terus klik kanan, lalu scale, scale, terus klik sekali, nah bisa gini. Jadi bisa kita atur besar kecilnya terserah kita. Oke, sini ini udah pas. Lalu kita pindahkan ke sini. Pindahin ke sini. Oke, lalu kita copy. Usahain kita copy jangan muncul hijau-hijau biar nggak nempel. Oke, tinggal kita ubah aja dengan klik 3 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, nah sudah lengkap. Selanjutnya kita buat layernya. Jadi ini layer properties, lalu kita ini new layer, klik on new layer lagi, titik, lalu text, lalu ukuran sudut, lalu ukuran jarak. Oke, terus kita ubah warna-warnanya, misalnya garisnya warna merah, oke, titiknya warna kuning, oke, teksnya warna oranye, teksnya warna apa ya, warna biru atau hijau aja, ukuran sudutnya warna pink, ukuran jaraknya warna cyan. Oke, kita close. Lalu biar cepat, misalnya kita mau kita mau masukin layer teks, kita klik teksnya, terus kita klik kanan, lalu select similar. Nah, jadi yang berhubungan dengan teks itu ke blok gitu. Lalu change, properties, layer, text, enter lagi. Oke, lalu ini titik, terus klik kanan, select similar. Nah, pastiin semua titiknya udah, lalu change, properties, layer, namanya titik. Oke, lalu poligonnya, select similar, udah semua ke select, change, properties, layer, polygon. Ya. Oke, udah semua poligonnya. Lalu ini ukuran sudut. Ke kanan lagi, saya similar. Lalu change, properties, layer, ukuran jarak. Enter lagi. Oke. Lalu ini ukuran sudut. Ke kanan, saya similar.
Nah, ini belum keklik karena bukan similar, karena tadi kan pakai fast text gitu kan. Jadi harus dicek lagi. Change, properties, layer, ukuran, sudut. Nanti lagi, oke deh. Sudah. Misalnya kita mau munculin layer polygon aja. Kita patiin nih mataharinya. Nah, munculnya cuma layer polygon aja. Lalu kita munculin lagi, misalnya mau ukuran jaraknya aja yang kita mau munculin. Nah, ini ukuran jaraknya aja. Oke, demikian video kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.